warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam Pak Stevi. Perkenalkan kami dari kelompok WOW dengan mata kuliah Artificial Lift atau Teknologi Pengangkatan Buatan Migas. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Violeta Maria Vianney dengan NIM 40, kemudian ada teman saya Abieza Septiawan Wicaksono dengan NIM 38, kemudian ada teman saya Brigita Balkis Asabelia dengan NIM 70. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas studi kasus terkait sumur Melisa 1. Di sini kami memiliki tujuan yang pertama, menganalisis performa metode Sakerot Pump atau SRP yang terpasang di sumur Melisa 1 berdasarkan data teknis seperti kedalaman sumur, fluid level, laju produksi, dan parameter lainnya. Kemudian yang kedua, mengusulkan metode alternatif, misalnya electrical submersible pump atau ESP atau gas lift, yang sesuai dengan kondisi sumur untuk meningkatkan laju produksi. Kemudian yang ketiga, menerapkan pengetahuan teoritis tentang artificial lift seperti SRP, ESP, dan gas lift dalam studi kasus nyata untuk memahami tantangan dan solusi di lapangan. Kemudian yang keempat, menunjukkan bagaimana pemilihan metode artificial lift yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Lalu selanjutnya terdapat analisis perhitungan yang dimana di sini sudah terdapat data asumsinya. Yang pertama yaitu terdapat fluid levelnya dengan nilai sebesar 106,49 feet, lalu pump deep yang digunakan 140 feet, lalu untuk tubing size-nya ukuran 130, dan pump speed-nya 24, length of stroke-nya 34, dan Sackerod-nya 0,875. Lalu untuk nilai mid perforation-nya 558,23 feet dan pelanggar diameternya yang digunakan yaitu 2,75. Lalu water cut-nya sendiri 99%. Lalu untuk nilai SG water-nya 1,01 dan SG oil-nya 1,01 dan SG mix-nya 1,0093. Berikut rumus yang digunakan terdapat untuk penentuan spesifik gravity-nya yaitu SG mix sama dengan SG water dikali water cut, lalu 1 dikurangi water cut-nya dan dikali oleh spesifik gravity oil. Lalu terdapat rumus selanjutnya yaitu menghitung gradien fluida, yang mana rumusnya GF sama dengan SG mix dikali 0,433. Lalu untuk rumus selanjutnya yaitu terdapat tekanan statis, tekanan aliran dasar sumur, dan cara menghitung IPR menggunakan persamaan Huygens. Yang pertama, yang kami dapatkan dari jurnal Huygens yaitu untuk menghitung IPR oil sendiri, rumus yang digunakan yaitu QO per QO max 1 dikurangi 0,51 atau dibulatkan menjadi 0,52, lalu dalam kurung PWF per PR dikurangi oleh 0,48 PWF PR pangkat 2. Lalu begitupun untuk mencari IPR dari water sama hanya saja yang menjadi pembedanya yaitu QW dan QW max. Lalu untuk nilai selanjutnya 1 dikurang 0,72 dan 0,28. Lalu selanjutnya terdapat nilai Q optimal yang dimana 80% dikali nilai dari Q max. Selanjutnya terdapat rektor faktor tabel yang kami dapatkan dari tabel APA 11L. Di sini untuk nilai WR sendiri 0,7625, maaf 0,726, lalu untuk nilai ER-nya 0,000199, dan untuk FC-nya 1, dan untuk nilai ET-nya 0,0000154. Selanjutnya terdapat dari calculate non-dimensionalnya, yang mana dapat dilihat dari tabel di samping yang sudah kami hitung menggunakan Excel, dan terdapat perhitungan dari nilai FO yang didapatkan sebesar 276, lalu untuk nilai 1 per KR-nya didapatkan 0,002786, lalu untuk nilai SKR sendiri 122038765, FO per SKR-nya didapatkan 0,0022 dan N per NO-nya didapatkan sebesar 0,013. Lalu untuk N per NO aksennya didapatkan 0,013714286. Lalu untuk yang terakhir yaitu nilai 1 per KT-nya didapatkan 1,1 pangkat
minus 0,9. Lalu selanjutnya terdapat solve for SP and PD-nya, yang mana SP per S-nya didapatkan 1, lalu untuk SP-nya sendiri 33,92301, dan untuk nilai PD-nya 7179092. Selanjutnya ada determine non-dimensional parameter. Yang pertama ada nilai W yang sebesar 101,64, lalu nilai WRT 88,50908774, lalu WRT per SKR 0,000725254. Lalu di sini ada nilai record non-dimensional factor from figure 4.2 graph 4.6. Ini didapatkan nilai ini dari proses pemplottingan dari grafik yang ada di API 11L. Lanjut. Nah, di sini baru ada solve for operating characteristic. Jadi di sini kita menghitung PPRL, FPRL, PT, PRHP, dan CWE. Guna kita menghitung PPR ini untuk mengetahui beban maksimal yang dapat diangkat oleh sumur yang diangkat oleh pompa yang akan kita cari nantinya. MPRL dan PT ini adalah tenaga maksimal si pompa yang akan kita cari. PPRL sendiri ada nilainya 12.292,38561, lalu MPRL minus 11.131,878565, lalu nilai PT itu ada 158.711,4142, lalu PRHP-nya ada 22,67519311, lalu ada CBE-nya 240,289833. Lanjut. Nah, setelah kita menghitung PPRL dan PT-nya, maka kita dapat menentukan desain pompa yang akan kita gunakan di sumur Melisa 1. Nah, desain pompa yang kita dapatkan yaitu C160D strip 173 strip 64, di mana 160D ini beban maksimal atau torsi maksimal yang berbanding lurus dengan nilai si PT. Lalu 173 atau 17.300 ini menandakan beban maksimal yang bisa kita lihat dari nilai PPRL, dan 64 ini berupa besaran tubing size. Nah, tadi kita sudah menghitung PWF asumsi beserta key-nya dengan rumus IPR Huygens, sehingga kita dapat memplotting atau membuat kurva. Nah, ini kurva IPR Oila. Jadi bisa dilihat kurva IPR Oila, lalu di sini ada kurva IPR Water. Nilainya kita plotting sesuai dengan PWF asumsi dan key yang sudah kita hitung dengan IPR Huygens. Kesimpulannya adalah, yang pertama, pompa SRP yang cocok untuk sumur Melisa 1 ini berjenis C 160D 17364. Yang kedua, kita mengoptimalkan produksi sumur dengan mengganti pompa sesuai dengan spesifikasi sumur yang telah kita hitung kembali dengan menaikkan kedalaman pompanya. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Stevi.